Adik-adik, selain terjadi secara pasif, perpindahan zat melewati membran juga terjadi secara aktif. Bagaimana perpindahan zat secara transport aktif? Mari kita bahas lebih lengkapnya dalam video ini. Salah satu mekanisme perpindahan zat melewati membran disebut transport aktif. Transport aktif merupakan transport zat melewati membran dengan melawan gradien konsentrasi, sehingga dibutuhkan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat. Dalam transport aktif, zat berpindah dari tempat yang konsentrasinya rendah ke tempat yang konsentrasinya tinggi melalui suatu protein transport yang umumnya berupa protein carrier. Peristiwa ini memerlukan energi berupa ATP yang digunakan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Zat yang berpindah secara transport aktif, misalnya ion, dan molekul-molekul tertentu seperti glukosa, sukrosa, dan asam amino. Transport aktif berfungsi untuk menjaga perbedaan konsentrasi zat di dalam dan di luar sel. Mekanisme perpindahan zat secara transport aktif dapat berupa pompa ion dan mekanisme kotransport. Pertama, mari kita bahas pompa ion terlebih dahulu. Contoh pompa ion yaitu pompa ion natrium dan ion kalium. Konsentrasi ion natrium di dalam sel lebih rendah daripada konsentrasi ion natrium di luar sel. Sebaliknya, konsentrasi ion kalium di dalam sel lebih tinggi daripada konsentrasi ion kalium di luar sel. Sel-sel tubuh kita menjaga keseimbangan ion-ion tersebut dengan cara memompa ion natrium keluar sel dan memasukkan ion kalium ke dalam sel. Dengan begitu, terjadilah mekanisme perpindahan zat secara transport aktif, karena perpindahannya melawan gradien konsentrasi. Mari kita perhatikan mekanisme pompa ion berikut ini. Protein carrier akan berikatan dengan ion natrium yang terdapat di dalam sel. Lalu terjadi hidrolisis ATP yang memfosforilasi protein carrier sehingga bentuk atau konformasinya berubah dan bisa melepas ion natrium keluar sel. Bentuk atau konformasi protein carrier setelah melepas ion natrium memiliki daya ikat yang lebih tinggi terhadap ion kalium yang berada di luar sel. Sehingga terbentuk ikatan antara ion kalium dan protein carrier yang menyebabkan protein mengalami defosforilasi dan bentuknya berubah sehingga ion kalium bisa dilepas masuk ke dalam sel. Selain pompa ion natrium dan ion kalium, terdapat juga pompa proton atau ion hidrogen dari dalam keluar sel melawan gradien konsentrasinya dan memerlukan ATP di dalam prosesnya. Perpindahan zat secara transport aktif juga terjadi dalam peristiwa kotransport. Kotransport atau kotransport merupakan transport zat yang mengaktifkan transportasi zat lain. Dalam prosesnya, kotransport melibatkan dua protein membran. Berbeda dengan pompa ion natrium dan kalium yang menggunakan ATP secara langsung, kotransport merupakan contoh transport aktif yang menggunakan ATP secara tidak langsung. Contoh peristiwa kotransport ialah masuknya sukrosa ke dalam sel bersamaan dengan masuknya ion hidrogen. Sebelumnya, ion hidrogen berpindah dari dalam keluar sel melalui pompa proton dengan bantuan ATP. Terbentuknya gradien konsentrasi ion hidrogen ketika peristiwa tersebut dapat menyebabkan sukrosa masuk ke dalam sel bersamaan dengan masuknya kembali ion hidrogen ke dalam sel. Dalam peristiwa ini, ion hidrogen berpindah menuruni gradien konsentrasinya, sedangkan sukrosa berpindah melawan gradien konsentrasinya. Mekanisme pompa ion natrium dan kalium berperan penting untuk menjaga konsentrasi kedua ion tersebut.
Salah satu peranan dari pompa ion natrium dan kalium ini yaitu dalam penghantaran impuls di sel-sel saraf. Sedangkan mekanisme kotranspor seperti kotranspor sukrosa dan ion hidrogen berperan misalnya dalam proses pemindahan sukrosa yang terbentuk dari hasil fotosintesis di daun ke sel-sel jaringan pengangkut floem yang ada di daun. Sehingga selanjutnya jaringan floem bisa menyebarkan sukrosa tersebut ke bagian-bagian lain dari tumbuhan. Adik-adik, demikianlah penjelasan tentang transport aktif melewati membran. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa.